Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan taat dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah seperti belajar dan membantu orang tua. Baik anak-anak sekalian, silahkan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kali ini. Karena pada pertemuan kali ini kita tetap membahas budaya hidup sehat. Karena ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, simak video berikut ini. Setelah beraktivitas seharian, tubuh kita akan terasa lelah. Kita perlu istirahat. Tahukah kamu bagaimana cara istirahat yang baik agar tubuh kita tetap sehat dan bugar? Kapan waktu yang tepat untuk beristirahat? Anak sekalian, selain istirahat yang cukup, ada juga hal lain yang dapat menjadikan tubuh kita sehat. Kita akan mengetahuinya setelah mempelajari pertemuan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh istirahat adalah tidur. Baik anak-anak sekalian, yang pertama menjaga kebersihan pakaian. Jadi hampir sama yang dijelaskan pada video pertemuan sebelumnya, cuman kita lebih mendetail lagi ya anak-anak sekalian. Menjaga kebersihan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia. Coba bayangkan seandainya kamu ke sekolah atau bermain tanpa mengenakan pakaian. Tentu tidak akan nyaman. Anak sekalian, pakaian yang kita pakai sehari-hari harus rapi dan bersih. Jika kita memakai pakaian kertas, kita tidak akan nyaman. Pakaian yang kotor juga dijadikan sarang kuman sehingga dapat menyebabkan penyakit. Anak sekalian, bagaimana cara menjaga pakaian agar tetap bersih dan rapi? Baik anak-anak sekalian, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tidak hanya untuk kesehatan saja. Karena kebersihan itu juga mencerminkan diri kita dan keimanan kita. Di antara yang harus kita jaga kebersihannya adalah pakaian. Fungsi pakaian tidak hanya untuk menutupi tubuh, tetapi juga untuk menjaga kesehatan. Kita harus mengenakan pakaian yang bersih agar tubuh kita tetap sehat. Anak sekalian, berikut akan kita pelajari mengenai fungsi pakaian. Pakaian adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Sejak kita dilahirkan, pakaian sudah mulai dikenakan pada tubuh kita. Tentu, semua itu dilakukan karena pakaian memiliki manfaat dan fungsi tersendiri. Anak sekalian pasti tahu ya fungsi pakaian bagi manusia. Yang pertama, menjaga dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca seperti panas, dingin, dan hujan. Berikutnya, menjaga kehormatan dan kesopanan diri di hadapan orang lain. Yang ketiga, menambah keindahan pada tubuh kita. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian fungsi dari pakaian. Nah, berikutnya macam-macam pakaian. Pakaian yang dikenakan dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda. Pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Misalnya, ketika kita akan beristirahat atau tidur, kita memakai pakaian tidur atau piyama. Begitu pula ketika hujan, maka jas hujanlah
yang dikenakan agar tubuh tidak kehujanan. Ketika kamu pergi ke sekolah, tentu pakaian seragam sekolah pula yang kamu kenakan. Jika kamu akan melakukan kegiatan senam atau olahraga, kamu mengenakan pakaian olahraga. Pakaian olahraga terbuat dari bahan kaos agar menyerap keringat. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Selanjutnya, kita mengenal kebutuhan tidur dan istirahat. Selain berpakaian bersih dan rapi, untuk tetap menjaga dan memelihara kesehatan tubuh, kita harus cukup istirahat. Ada beberapa macam bentuk istirahat yang bertujuan untuk mengembalikan badan dan pikiran agar sehat. Tahukah kamu cara dan waktu istirahat yang baik? Anak sekalian, setelah seharian kita beraktivitas, tentu tubuh perlu istirahat yang cukup. Ibarat mesin kendaraan yang sudah dipakai, tentu harus ada waktu istirahat agar mesin tidak panas dan tetap berfungsi dengan baik. Otot-otot tubuh dan otak kita pun memerlukan istirahat yang cukup agar tetap berfungsi normal. Tidur dan istirahat yang cukup akan menjaga kondisi tubuh tetap bugar dan sehat. Tidur merupakan istirahat yang paling baik. Ketika tidur, otot-otot tubuh beristirahat setelah seharian beraktivitas. Begitu pula pikiran juga beristirahat. Kapankah waktu tidur yang baik? Tidur yang baik dan cukup adalah pada waktu malam hari. Adapun waktu tidur malam hari, yakni tidak lebih dari 8 jam. Apabila aktivitas tidur dilakukan pada siang hari, maka waktunya terbatas dan hanya secukupnya saja. Yang penting, tubuh kita tetap terjaga kebugarannya. Tidur dan istirahat yang cukup dapat menjaga daya tahan tubuh. Dengan menjaga daya tahan tubuh, maka tubuh tidak akan mudah terserang penyakit. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian, mengenal kebutuhan tidur dan istirahat. Jadi, ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita membudayakan hidup sehat. Jadi anak-anak sekalian, rangkuman yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah 1. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan bertujuan agar kita tidak mudah terserang penyakit. 2. Budaya hidup sehat dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya menjaga kebersihan lingkungan. B. Menjaga kebersihan pakaian. C. Tidur dan istirahat yang cukup. 3. Tidur adalah cara terbaik untuk istirahat. 4. Pada waktu tidur, otot-otot tubuh dan pikiran akan menghentikan aktivitasnya sehingga mengembalikan kesegaran pada tubuh. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian, rangkuman pada pertemuan kali ini. Jadi ini sudah ada 2 pertemuan kita bahas. Ini tidak lain, tidak bukan untuk tetap membudayakan hidup sehat. Baik anak-anak sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar dan yang salah, hilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.